Tanggapi ajakan akhiri perang dari Presiden Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Iran justru menegaskan siap melakukan perang panjang selama yang dibutuhkan. Iran siap meladeni Amerika untuk eskalasi lebih lanjut di tengah serangan Amerika Serikat yang menyerang sejumlah fasilitas yang dimiliki militer Iran. Yes, they have attacked many of our facilities. They have attacked our nuclear facilities, but they couldn't destroy our nuclear program because it is a technology advanced and developed by ourselves. They have also attacked our missile facilities, but they have not been able to stop firing missiles against themselves. So the firings continues, and we are prepared. We are well prepared to continue attacking them with our missiles as long as. Pemirsa, juru bicara militer Iran mengeluarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat dan Israel. Pihaknya menyatakan jika perang berlanjut bisa mendorong harga minyak di atas $200 Amerika Serikat per barel. Melalui juru bicara Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya Iran, Ebrahim Zolfagari, Iran mengeluarkan peringatan kepada Amerika Serikat dan Israel. Pihaknya menyatakan bahwa kelanjutan perang akan mendorong harga minyak di atas $200 Amerika Serikat per barel. Sebelum pecahnya perang pada 28 Februari, harga minyak berada di kisaran $70 Amerika Serikat per barel. Namun harga telah melonjak tajam sejak perang dimulai dengan harga satu barel mencapai $120 Amerika Serikat dalam perdagangan Senin pagi. Ebrahim mengklaim bahwa Amerika Serikat dan Israel menargetkan bagian dari infrastruktur bahan bakar energi dan pusat-pusat layanan milik rakyat dalam serangan mereka. Pernyataan ini merujuk pada serangan Israel terhadap fasilitas minyak di Teheran pada Sabtu malam. Pihaknya menambahkan pasukan Iran sejauh ini masih menahan diri untuk tidak melakukan tindakan serupa. از دولت‌های کشورهای اسلامی انتظار می‌رود هرچه سریعتر آمریکای جنایتکار و رژیم وحشی صهیونیستی را از چنین اقدامات بزدلانه ضد بشری برحذر دارند تا شعله‌های آتش و جنگ بیش از این گسترش نیابد. در غیر این صورت اقدامات مشابهی در منطقه صورت خواهد گرفت و اگر تحمل نفت بیش از بشکه‌ای $200 را دارید این بازی را ادامه دهید. Sebelumnya, akibat ledakan di kompleks penyimpanan bahan bakar yang digunakan oleh Angkatan Bersenjata Iran, membuat jalanan di sekitar Teheran juga ikut terbakar, hingga membuat warga panik. Kementerian Perminyakan Iran mengatakan ada 3 depot minyak yang diserang Israel, yakni di daerah Kohak, Shahran, dan Karaj. Usai depot minyak diledakkan Israel, awan hitam menyelimuti Teheran ketika asap tebal terus mengepul. Warga diminta tak keluar rumah karena hujan yang turun tercemar mengandung asam yang berbahaya. Garda Revolusi Islam Iran merilis rekaman peluncuran gelombang rudal ke-31 sebagai bagian dari operasi True Paris 4. Saling balas serangan Amerika Serikat dan Zionis Israel dan juga Iran hingga kini masih terjadi setelah perang dimulai pada akhir Februari lalu. Rudal-rudal yang diluncurkan sebagai bagian dari gelombang ke-31 operasi True Promise 4. Sirine dan ledakan terdengar di Tel Aviv ketika Teheran melanjutkan serangan balasan di tengah operasi Amerika Serikat Zionis Israel yang sedang berlangsung. Sirine serangan udara Israel berbunyi di seluruh distrik pusat kota saat peluncuran rudal terdeteksi. Petugas tanggap darurat telah mendesak warga untuk mengikuti perintah berlindung di tempat selama peringatan tersebut.
Menurut laporan, 11 orang tewas dalam serangan pesawat tak berawak dan rudal Iran sejak awal konflik pada 28 Februari lalu. Sementara itu, Amerika Serikat mengelak bahwa rudal Tomahawk-nya lah yang telah menghancurkan sekolah perempuan di Minab Selatan Iran dan menewaskan 170 orang termasuk anak-anak. Serangan rudal Tomahawk menghancurkan sebuah sekolah perempuan di Iran. Pihak Amerika Serikat dinilai sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas serangan ini. Dalam sebuah konferensi pers, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa Amerika tengah menyelidiki serangan tersebut. Trump seolah ingin mengatakan bahwa ada pihak lain yang seharusnya bertanggung jawab. Tomahawk missile likely destroyed that Iranian girls' school. So will the U.S. accept any responsibility? Well, I for haven't that strike? seen it, and I will say that the Tomahawk, which is one of the most powerful weapons around, is used by, is sold and used by other countries, you know that. And whether it's Iran, who also has some Tomahawks, I wish they had more, but whether it's Iran or somebody else, the fact that a Tomahawk is very generic, it's sold to other countries, but that's being investigated right now. Rekaman kamera memperlihatkan saat rudal Tomahawk menghantam sekolah dasar perempuan di Minab Selatan Iran pada Sabtu 28 Februari lalu. Rudal Tomahawk merupakan rudal yang kerap digunakan Amerika Serikat. Media Iran melaporkan sekitar 170 orang termasuk anak-anak tewas dalam serangan ini. Israel mengklaim tidak mengetahui operasi di daerah tersebut, sementara Trump secara eksplisit menyalahkan Iran. Di tengah memanasnya perang Timur Tengah pada bulan Ramadan, relawan kemanusiaan Indonesia menyalurkan bantuan 1.000 paket bahan pangan ke Gaza Utara Palestina. Saluran bantuan ini diberikan oleh Lembaga Kemanusiaan di Indonesia demi keberlangsungan solidaritas Indonesia terhadap Palestina. Sebanyak 1.000 paket bahan pangan disalurkan oleh relawan melalui Jordania ke kamp pengungsian di Gaza Utara. Meningkatnya eskalasi Timur Tengah tidak menjadi halangan para relawan untuk terus melakukan pendistribusian meski pasokan bahan pangan minim. Sebagai bagian dari operasi True Promise 4, saling balas serangan Amerika Serikat dan Zionis Israel dan juga Iran hingga kini masih terjadi setelah perang dimulai pada akhir Februari lalu. Rudal-rudal yang diluncurkan sebagai bagian dari gelombang ke-31 operasi True Promise 4. Sementara pasukan pertahanan Israel telah gagal menghalau rudal hypersonic buatan Iran seperti Fatah 2 dan Kibar. Negara Islam Iran juga memiliki rudal balistik Khorramshahr yang mampu membawa peledak seberat 1 ton. Sirine dan ledakan terdengar di Tel Aviv ketika Teheran melanjutkan serangan balasan di tengah operasi Amerika Serikat Zionis Israel yang sedang berlangsung. Sirine serangan udara Israel berbunyi di seluruh distrik pusat kota saat peluncuran rudal terdeteksi. Petugas tanggap darurat telah mendesak warga untuk mengikuti perintah berlindung di tempat selama peringatan tersebut. Menurut laporan, 11 orang tewas dalam serangan pesawat tak berawak dan rudal Iran sejak awal konflik pada 28 Februari lalu. Pemirsa, serangan balasan Iran ke Israel membuat otoritas Israel mengurangi jumlah penerbangan. Hal ini memicu kericuhan di Bandara Ben Gurion Tel Aviv yang dipenuhi warga yang panik hendak menyelamatkan diri keluar dari Israel.
Bandara Ben Gurion saat warga Israel hendak menyelamatkan diri menggunakan pesawat terbang. Gerai check-in ditutup pihak bandara sehingga membuat banyak penumpang terlantar dan marah. Suasana juga memanas akibat perselisihan antara polisi dan penumpang yang frustasi. Penerbangan keluar Israel mengalami pengurangan setelah adanya pembatasan penerbangan secara mendadak akibat serangan Iran. Sebelumnya, setiap penerbangan menampung 200 penumpang, namun mendadak dibatasi menjadi 50 orang saja. Hal ini pun menimbulkan kebingungan dan kekacauan di terminal Bandara Ben Gurion, Tel Aviv.